Rahayu, 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 semoga yang menonton video ini diberi hati yang terbuka, pikiran yang terang, dan rasa yang bening. Pernahkah Anda bertanya, kenapa orang-orang zaman sekarang begitu yakin dengan cerita-cerita dari luar sana? Cerita tentang air bah yang menenggelamkan seluruh bumi, cerita tentang kapal besar berisi binatang, cerita tentang malaikat turun dari langit, atau orang yang hidup kembali setelah mati. Semua itu dipercaya bulat-bulat, tanpa bertanya, tanpa meneliti, tanpa ada bukti yang nyata. Ia bahkan dianggap dosa kalau mempertanyakan hai. Padahal kalau kita buka kitab-kitab mereka yang katanya suci, isinya penuh perumpamaan, kiasan, dan simbol. Bukan sejarah, bukan laporan ilmiah, tapi dongeng yang dibungkus dengan kata-kata tinggi. Tapi anehnya, orang-orang lebih percaya cerita itu daripada wejangan leluhur mereka sendiri. Saya sering bertanya dalam hati, apakah kita sudah terlalu lama terbiasa menerima informasi tanpa mempertanyakan sumber dan kebenarannya? Sampai-sampai tidak bisa membedakan mana cerita, simbol, mana kenyataan. Apa karena sejak kecil diajari untuk jangan bertanya, nanti kafir? Atau karena kita diajari untuk takut, bukan untuk paham? Kenapa kisah tanpa bukti bisa dipercaya habis-habisan, tapi ajaran leluhur sendiri dianggap sesat? Padahal leluhur kita hidup jauh lebih bijak, lebih seimbang, dan lebih jujur pada alam dan rasa. Lalu muncul pertanyaan yang sering disalahpahami. Kalau leluhur kita begitu bijak, kok bisa agama-agama luar masuk dan dipercaya? Jawabannya bukan karena mereka tidak cerdas, tapi justru karena mereka terlalu halus. Hai, leluhur Jawa itu ngerti lebih dulu bahwa manusia akan selalu butuh pegangan, dan tidak semua orang mampu memahami makna batin seperti mereka. Maka mereka membiarkan ajaran-ajaran itu masuk, tapi tetap menyembunyikan ajaran sejati dalam simbol-simbol, dalam tembang, dalam wayang, dalam gamelan, dalam adat dan laku. Hai, leluhur kita tidak melawan dengan kekerasan. Mereka menunggu sampai kita sendiri yang sadar. Sampai kita sendiri yang berkata, loh, iya ya, kok ajaran dari luar begitu banyak yang tak masuk akal, tapi kita yakini begitu saja. Sedangkan petuah dari nenek moyang kita malah ditertawakan. Hai, leluhur kita tidak mengenal istilah surga atau neraka seperti sekarang, tapi mereka punya rasa. Dan dari rasa itulah hidup dijalani. Mereka tidak sibuk bertanya pahalaku berapa, tapi bertanya, hai, apa manfaatku hari ini untuk sesama? Hai, salah satu petuah tua yang tak banyak orang tahu adalah sopo obah bakal mamah. Siapa yang bergerak akan hidup. Hai, tapi bukan bergerak sembarangan. Yang dimaksud obah di sini adalah gerak hati, gerak batin, gerak laku, bukan sekadar cari rezeki, tapi bergerak untuk menyadari diri. Sekarang banyak yang sibuk gerak, tapi malah tersesat, karena tujuannya bukan kesadaran, tapi kejaran. Petuah lain berkata, urimung mamper ngombe nanging sap untuk kudu ngedum. Hidup ini cuman mampir minum, tapi selama masih bisa senyum, senyummu adalah sedekahmu. Leluhur tidak mengajarkan kita untuk bersedekah demi pahala, tapi karena memberi adalah sifat alami jiwa yang matang. Suweng iku duduk kosong, nangin papan pinesti. Suwung pede sepi, bukankah hampaan, tapi tempat kembalinya segala jawaban. Ketika kita diam, tidak reaktif, tidak emosional, tidak ikut-ikutan, disitulah kebenaran sejati berbicara lewat rasa. Leluhur kita berjalan kaki menembus hutan demi mencari guru sejati. Sekarang kita punya semua di genggaman, tapi justru makin hilang arah. Dulu mereka makan dari tanah sendiri, air dari sumur sendiri, ilmu dari batin sendiri. Sekarang kita makan makanan impor,
minum dari botol plastik, dan isi kepala dari postingan orang lain. Mereka tidak sekolah tinggi, tapi paham batas bicara. Ojo sembrono yen dulung mongso. Jangan asal bicara kalau belum menyadari diri. Sekarang banyak orang merasa paling paham agama, paling tahu surga, paling cepat menyalahkan orang lain. Leluhur kita diam, tapi batinnya bergerak. Kita sekarang ramai, tapi hatinya kosong. Maka hari ini saya mengajak Anda bukan untuk meninggalkan kepercayaan apapun, tapi untuk membuka kembali jendela hati dan melihat warisan agung dari leluhur kita yang selama ini kita abaikan. Ajaran mereka tidak ribut, tidak mengancam, tapi justru itulah tandanya yang sejati itu tidak butuh teriak. Yang luhur itu tidak butuh disucikan karena keluhuran itu terasa di dalam rasa hati. Tapi rasa itu sekarang mulai mati rasa. Mati karena terlalu sering kita telan suara dari luar. Mati karena kita lebih suka didikte daripada menyimak suara hati. Kita lebih percaya petunjuk yang dicetak dalam kitab daripada petunjuk yang terukir di alam. Dan rasa kita lebih takut neraka yang diceritakan orang lain daripada dosa kita sendiri. Terhadap bumi, terhadap sesama, terhadap nurani. Padahal leluhur kita tidak pernah menakut-nakuti. Mereka menuntun, bukan mengancam. Mereka mengajarkan, urip iku mung mampir ngombe ning sak teguke kudu eling lan waspada. Hidup ini hanya mampir minum. Tapi dalam satu tegukan itu kita harus sadar air yang kita minum hari ini adalah akibat dari perbuatan kita kemarin. Mereka tidak sibuk mengatur siapa yang boleh masuk surga, tapi sibuk memastikan tidak ada yang kelaparan di sekitar mereka. Leluhur kita tidak butuh kitab untuk tahu bahwa menyakiti orang lain itu salah. Cukup ngerti rasa, cukup bisa menunduk dan mendengar diam. Karena dalam diam itu nurani bicara. Dan itulah guru sejati, manusia Jawa. Sayangnya sekarang banyak orang kehilangan diam. Sibuk berteriak atas nama Tuhan, tapi tidak sempat mendengar Tuhan yang berbicara lewat rasa. Dulu orang tua kita memberi pesan menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Tapi sekarang orang kalau merasa menang justru makin congkak. Bahkan soal keimanan pun dijadikan alat membanggakan diri. Saya paling benar, kamu sesat. Lalu kita lupa bahwa sejatinya kemenangan tertinggi adalah mengalahkan ego sendiri, bukan menaklukkan orang lain. Maka saya mengajak Anda jangan dulu percaya siapapun. Jangan langsung percaya saya. Tapi percayalah pada rasa yang muncul dalam hati Anda saat menonton ini. Kalau hati Anda terasa hangat, kalau batin Anda tergetar, itu bukan karena saya pintar bicara, tapi karena leluhur sedang berbicara lewat rasa Anda sendiri. Kalau narasi ini membuat Anda berpikir, membuat Anda merasa iya ya, selama ini aku terlalu ikut-ikutan, maka itulah artinya kesadaran mulai hidup kembali. Bantu channel ini terus menyalakan cahaya itu. Klik tombol super thanks di bawah video ini. Dukungan Anda bukan sekadar angka, tapi seperti kopi pahit yang saya teguk tiap malam, agar bisa terus menulis dari hati. Nuwun, saunji rahayu. Semoga jiwa kita tetap jembar, batin tetap nyala, dan kita pulang pada akar rasa yang dulu pernah kita tinggalkan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi, apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan sebuah situ Jawa dari pembabaran primbon Jawa hasil warisan nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki, rejeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kawarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.